Yang kita sudah sepakati bahwa Roberto Mancini adalah orang yang tepat pada saat ini. Dan kalau kita lihat Roberto Mancini punya track record yang sangat bagus. Ya, dia pernah membawa Inter 5 kali juara berturut-turut. Nah, tentu ini kesempatan buat seorang Roberto Mancini bisa melakukan. Ya, sebagai ketua PSSI akan dibicarakan dulu di antara BTN, Badan Tim Nasional, dan Dirtek, Direktur Teknik, dalam hal ini Alexander Swiers, dan juga Ketua BTN Pak Sumarji yang juga manajer tim nasional, ya akan berembuk berbicara soal siapa pelatih. Ya, tentunya ada ketua umum di sana. Siapa yang akan dipilih oleh PSSI untuk bisa melatih tim nasional Indonesia setelah PSSI menghentikan kerjasama dengan tim kepelatihan asal Belanda yang dinarasikan sebagai tim kepelatihan terbaik dari tim nasional Indonesia. Tapi Sintayong terbuang. Erick Thohir sepakati kontrak fantastis Roberto Mancini demi latih timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Langit sepak bola Indonesia kembali bergemuruh. Setelah berbulan-bulan publik menanti kepastian siapa yang akan memimpin timnas Indonesia menuju era baru, akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat keputusan besar yang mengejutkan dunia sepak bola Asia. Sosok yang didatangkan bukan sembarang pelatih, dia adalah Roberto Mancini, pelatih kelas dunia asal Italia yang pernah membawa negaranya menjadi juara Euro 2020. Namun, di balik euforia besar itu, terselip kisah pilu. Nama Sintayong, pelatih yang sebelumnya menjadi idola publik Indonesia, kini seperti terbuang dari rencana masa depan sepak bola nasional. Meski sempat santer dikabarkan akan kembali menukangi Garuda, langkah Erick Thohir ternyata mengarah pada proyek yang jauh lebih ambisius, menghadirkan pelatih bertaraf dunia dengan kontrak fantastis. Bagi banyak supporter, Sintayong adalah figur yang sangat dicintai. Ia bukan hanya pelatih, tapi simbol perubahan mental dan kedisiplinan dalam tubuh timnas Indonesia. Di bawah arahannya, Indonesia mampu menembus level baru, tampil kompetitif di Piala Asia, dan melahirkan generasi emas pemain muda. Namun, pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, suasana di tubuh PSSI berubah. Evaluasi besar-besaran dilakukan, dan Erick Thohir bersama jajaran Exco PSSI memutuskan untuk melakukan restrukturisasi total. Sin yang semula masih menjadi kandidat kuat, akhirnya terpinggirkan. Keputusan PSSI untuk membidik nama besar seperti Roberto Mancini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengangkat citra sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Meski tanpa pernyataan resmi dari pihak Sin, banyak pihak menilai bahwa keputusan ini menjadi pukulan berat bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut, yang selama ini membangun timnas dengan kerja keras dan dedikasi tinggi. Keputusan merekrut Roberto Mancini bukanlah langkah spontan. Sejak awal tahun, Erick Thohir telah menyusun proyek jangka panjang bertajuk Garuda Global 2030, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di Asia. Proyek ini mencakup peningkatan infrastruktur, pembinaan usia muda, serta transformasi besar dalam sistem kepelatihan nasional. Untuk menjalankan misi sebesar itu, dibutuhkan pelatih dengan pengalaman internasional, kredibilitas tinggi, dan reputasi juara, dan nama Mancini memenuhi semua kriteria itu. Dalam rapat Exco PSSI yang digelar di Jakarta, seluruh anggota sepakat bahwa Roberto Mancini adalah figur ideal untuk memimpin proyek ini. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kemampuan manajerial luar biasa, mampu memadukan permainan indah dengan efisiensi tinggi, dan memiliki visi jangka panjang dalam membentuk identitas tim. Erick Thohir pun langsung bergerak cepat, menghubungi agen Mancini dan memulai proses negosiasi yang berlangsung di Doha, Qatar, di mana Mancini saat ini masih memiliki hubungan profesional dengan Federasi Sepak Bola setempat. Kesepakatan antara PSSI dan Roberto Mancini menjadi salah satu kontrak paling sensasional dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari sumber internal federasi, nilai kontrak tersebut mencapai sekitar 7 juta dolar Amerika Serikat per tahun atau setara dengan lebih dari 110 miliar rupiah, termasuk berbagai fasilitas eksklusif seperti tempat tinggal mewah di Jakarta,
kendaraan dinas, serta tim pelatih pilihan Mancini sendiri. Erick Thohir menyatakan bahwa investasi besar ini bukan pengeluaran, melainkan investasi masa depan sepak bola Indonesia. Ia meyakini bahwa di bawah arahan pelatih kaliber dunia, timnas Indonesia dapat berkembang lebih cepat, memiliki disiplin dan pola permainan modern seperti tim-tim top Eropa. Kesepakatan itu juga mencakup klausul 5 tahun kontrak hingga 2030, dengan target ambisius, menembus semifinal Piala Asia 2027 dan menjadi juara Piala AFF dalam 2 edisi beruntun. Dengan langkah ini, PSSI resmi menempatkan Indonesia dalam peta baru sepak bola Asia. Kabar perekrutan Roberto Mancini menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Tagar-tagar welcome Mancini langsung menduduki puncak trending topik di media sosial, bersanding dengan tagar Tan Kyo Shin Taeyong. Sebagian besar supporter menyambut langkah ini dengan antusiasme luar biasa. Mereka melihat kedatangan Mancini sebagai tonggak sejarah baru, bukti bahwa Indonesia serius ingin naik kelas. Ini bukan mimpi lagi, Indonesia sekarang punya pelatih kelas dunia, tulis seorang pengguna media sosial. Namun di sisi lain, banyak juga yang merasa sedih dan kehilangan. Shin Taeyong telah membangun hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat Indonesia. Cara pelatih asal Korea itu berinteraksi dengan pemain muda, kedisiplinannya, dan ketulusannya dalam mengembangkan sepak bola Indonesia membuatnya begitu dicintai. Bagi para pemain seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan J.I.Z., Shin bukan sekadar pelatih, tapi sosok ayah di lapangan. Tak heran jika banyak fans mengungkapkan harapannya agar Shin mendapat penghormatan khusus dari PSSI sebelum secara resmi menutup masa pengabdiannya di Indonesia. Roberto Mancini, dari Euro ke Garuda. Bagi dunia sepak bola, nama Roberto Mancini tidak butuh pengenalan panjang. Ia dikenal sebagai pelatih dengan karir cemerlang di klub dan tim nasional. Mantan pelatih Inter Milan, Manchester City, dan timnas Italia ini dikenal memiliki filosofi sepak bola berbasis penguasaan bola, transisi cepat, dan disiplin taktik tinggi. Di bawah bimbingannya, Italia menjuarai Euro 2020 setelah menaklukkan Inggris di Wembley. Mancini dikenal sebagai sosok yang tegas namun dekat dengan pemain. Ia pandai membangun atmosfer tim yang solid, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang sedang berupaya memperkuat identitasnya di level internasional. Dalam proyek barunya bersama PSSI, Mancini diberi kewenangan luas, mulai dari pemilihan staf pelatih, pembentukan akademi nasional, hingga evaluasi sistem kompetisi domestik. Ia juga akan terlibat langsung dalam pengawasan program naturalisasi pemain diaspora, yang disebut akan menjadi bagian penting dari strategi besar timnas Indonesia ke depan. Langkah awal Mancini di Indonesia. Rencana awal Mancini begitu ambisius. Setelah resmi diumumkan oleh Erick Thohir dalam konferensi pers besar di Jakarta Convention Center, Mancini dijadwalkan langsung memimpin pemusatan latihan perdana bulan depan. Pemusatan latihan ini akan menjadi fase awal evaluasi pemain. Mancini disebut telah menyiapkan daftar 35 pemain potensial, termasuk pemain-pemain diaspora seperti J.I.Z., Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga nama-nama muda berbakat